Di Republik ini, undang-undang secara tegas mensyaratkan Anda harus punya ijazah minimal SMA atau sederajat untuk bisa mencalonkan diri menjadi presiden, kepala daerah, hingga wakil rakyat. Negara menuntut selembar kertas itu sebagai bukti kelayakan memimpin. Tapi tahukah Anda, pada saat yang sama, negara secara hukum menolak untuk memberikan jaminan konstitusional bahwa mereka akan membiayai Anda untuk mendapatkan ijazah tersebut. Sebuah ironi struktural yang luar biasa, ya kan? Maksud saya, negara butuh lulusan SMA untuk bisa terus berjalan, tapi menganggap pembiayaan SMA bukanlah sebuah kewajiban mutlak yang harus ditanggungnya. Hari ini kita akan membedah sebuah perdebatan krusial di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan pertanyaan sentral kita hari ini sangat jelas. Apakah negara wajib secara konstitusional menjamin dan membiayai pendidikan anak hingga tingkat SMA? Ataukah frasa minimal pada jenjang pendidikan dasar di dalam undang-undang itu sudah tepat sebagai bentuk kebijakan pragmatis? Saya berdiri pada posisi bahwa Mahkamah Konstitusi mengambil langkah yang sangat presisi dan realistis dengan menolak gugatan tersebut. Kata minimal di situ bukanlah bentuk negara lepas tangan, melainkan jaring pengaman terbawah. Itu pijakan progresif yang didesain sesuai dengan kapasitas fiskal negara kita. Memaksakan jaminan mutlak hingga SMA hari ini justru akan menghancurkan sistem pendidikan dasar kita yang fondasinya saja masih terus diperbaiki. Dan saya memegang posisi bahwa putusan tersebut justru melegitimasi sebuah ketidakadilan struktural yang masif. Argumen para pemohon memiliki landasan filosofis yang jauh lebih tajam. Kegagalan negara dalam menjamin biaya pendidikan secara mutlak hingga tingkat SMA menciptakan kekosongan hukum yang secara langsung menghancurkan masa depan anak-anak usia 15 hingga 18 tahun. Oke, coba kita bedah mekanismenya dari awal. Gini, kita tidak bisa melihat hak atas pendidikan ini seperti kita melihat hak sipil. Kebebasan berpendapat, hak untuk hidup. Itu hak sipil ya? Betul, pemenuhannya instan. Kenapa? Karena negara hanya perlu tidak melakukan sesuatu. Negara cukup diam, tidak memberangus warganya, maka hak itu terpenuhi. Biayanya nyaris nol. Tapi hak atas pendidikan ini masuk dalam kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau ekoshop. Yang butuh intervensi aktif? Iya. Hak ini menuntut negara untuk aktif membangun sesuatu, mencetak buku, menggaji guru, membangun gedung. Pemenuhannya tunduk pada hukum gravitasi ekonomi. Disinilah letak prinsip realisasi bertahap. Konstitusi kita secara eksplisit hanya memandatkan kewajiban pembiayaan untuk pendidikan dasar. Mempertahankan kata minimal dalam UU Sisdiknas adalah cara hukum mengakui realitas bahwa dompet negara punya batas. Logika realisasi bertahap itu terdengar masuk akal di atas kertas ya. Tapi mari kita lihat realitas di lapangannya. Dan yang paling menarik dari kasus ini adalah siapa yang menyodorkan realitas itu ke Mahkamah Konstitusi. Ah iya, para pemohonnya. Betul. Bukan elit politik, bukan pakar pendidikan, tapi dua orang ibu rumah tangga. Satu ibu dengan balita 2 tahun, dan satu lagi sedang hamil 11 minggu. Wow, yang sedang hamil juga ikut menggugat? Tepat sekali. Dan yang luar biasa di sini, MK mengabulkan kedudukan hukum atau legal standing mereka. Secara jurisprudensi, ini membuktikan bahwa kerugian konstitusional itu bukan ilusi masa depan. Bahayanya nyata dan sudah menunggu janin tersebut sejak dia lahir. Bahaya apa? Bahaya terjebak dalam ruang hampa di usia 15-18 tahun. Tunggu. Ruang hampa seperti apa yang Anda maksud? Karena kan lulusan SMP tentu saja bisa melanjutkan sekolah kalau mereka berusaha, ya. Misalnya mencari beasiswa. Nah, bukan itu poinnya. Mari kita urai paradoks hukumnya. Melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, negara menetapkan batas usia anak adalah di bawah 18 tahun. Di mata hukum perdata, mereka ini on bekuam, alias belum cakap melakukan perbuatan hukum. Artinya apa? Negara melarang keras mereka bekerja penuh waktu di sektor formal untuk mencari nafkah. Tujuannya baik, melindungi anak dari eksploitasi. Tapi kewajiban pembiayaannya berhenti. persis, di detik yang sama, kewajiban negara membiayai sekolah mereka berhenti di usia 15 tahun saat mereka lulus SMP. Bayangkan anak usia 15 tahun, dari keluarga miskin, negara bilang, kamu tidak boleh bekerja karena kamu anak-anak. Tapi saat mau lanjut SMA, negara bilang, maaf, bayar sendiri. Jadi Anda melihat ada tabrakan langsung antara regulasi ketenagakerjaan dengan regulasi pendidikan. Tabrakan yang fatal, ini adalah jebakan struktural. Negara mengunci mereka dari pasar tenaga kerja, tapi menolak membukakan pintu pendidikan menengah. Anak-anak ini dibiarkan terlunta-lunta, terpaksa bekerja serabutan secara ilegal di sektor informal yang jauh lebih eksploitatif. Saya memahami kemarahan sosiologis di balik argumen itu. Dan saya sepakat, manuver hukum dari dua ibu tersebut sangat brilian. Tapi begini, analoginya bukan negara sengaja mengunci pintu. Membangun sistem pendidikan itu seperti membangun jembatan berskala nasional. Oke. Konstitusi memandatkan jembatan ini, fondasi pendidikan dasar ini wajib dibangun dari ujung Aceh sampai pelosok Papua. Tujuannya agar semua anak setidaknya bisa menyeberang ke titik minimal kemelekan logika dasar. Tapi negara hanya membangun setengah jembatan. Anak-anak ini dibiarkan jatuh di tengah jalan saat usia 15 tahun. Karena material kita terbatas. Tidak membangun sisa jembatan ke seberang bukan berarti sisa jembatan itu tidak penting. Tapi fondasi awalnya adalah syarat mutlak yang tidak boleh gagal. Jika Anda memaksa negara membangun seluruh jembatan secara serentak besok pagi. Sementara APBD masih kurang. Iya. Di beberapa pelosok, APBD untuk menggaji guru SD saja masih megap-megap. Kalau dipaksakan, seluruh jembatan itu akan ambruk secara fiskal. Tapi tunggu dulu. Logika jembatan ambruk secara fiskal itu runtuh ketika kita melihat ke atas, ke struktur kekuasaan negara kita. Jika fondasinya memang hanya dirancang sampai SMP, bagaimana hal ini bisa sejalan dengan tuntutan negara yang mewajibkan ujung jembatan itu bagi para pemimpinnya? Maksudnya syarat pencalonan pejabat publik. Tentu, pemohon dengan sangat tajam menguliti Undang-Undang Pemilu.
Syarat mutlak bagi calon presiden, anggota DPR, hingga kepala daerah adalah minimal lulusan SMA atau sederajat. Saya mengerti arah Anda. Negara secara sadar mengesahkan bahwa kelangsungan estafet kekuasaan sangat bergantung pada lulusan SMA. Jika negara menjadikan ijazah SMA sebagai standar minimal kecerdasan politik, maka membiayai SMA sama sekali bukan bantuan sosial. Itu adalah investasi eksistensial bagi negara. Kebutuhan negara akan pemimpin terdidik memang benar, tapi Filosofinya di sini adalah negara untuk pendidikan dan pendidikan untuk negara. Sangat munafik ketika negara butuh lulusan SMA agar bisa beroperasi, tapi negara mengelak untuk memastikan penciptaan lulusan SMA itu sebagai kewajiban mutlaknya. Negara melempar beban itu ke dompet masing-masing keluarga miskin. saya tidak melihat itu sebagai kemunafikan. Itu lebih kepada pemisahan antara idealisme konstitusional dengan realitas teknokratis. Anda tidak bisa memerintah APBN dengan sekedar pidato filosofis. Disinilah MK menggunakan asas dapat dilaksanakan atau principle of executability. Hakim sangat paham bahwa suatu hukum yang diketok hari ini tidak boleh mengabaikan ketersediaan anggaran. Tapi bukankah pendengar kita mungkin berpikir, kan anggaran pendidikan sudah besar, ada Kartu Indonesia Pintar, ada dana BOS. Justru itu poinnya, skala masalahnya melampaui program-program itu. Hukum wajib belajar itu mengikat loh. Jika MK menghapus kata minimal dan mewajibkan belajar hingga SMA tanpa kecuali, itu berarti negara bisa digugat oleh tiap individu yang tidak kebagian bangku SMA gratis. Implikasi hukumnya ya? Mekanisme kita mewajibkan alokasi 20% untuk pendidikan. Di daerah miskin, 20% itu mungkin hanya cukup menambal atap SD yang bocor dan membayar gaji honorer SMP. Jika besok pagi diwajibkan menggratiskan SMA, mereka harus memotong anggaran krusial lain secara drastis. Mungkin puskesmas atau infrastruktur air bersih. Atau mereka bisa memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat di hotel? Haha, meski semua kebocoran birokrasi itu ditutup, matematika fiskalnya di daerah tertinggal tetap tidak akan masuk. Ketika hukum memerintahkan sesuatu yang mustahil dieksekusi, hukum itu kehilangan kewibawaannya. Mewajibkan sesuatu yang secara fiskal tidak mungkin dilakukan merata, justru berisiko menghancurkan sistem pendidikan dasar yang sedang susah payah kita pertahankan. Sebentar, argumen Anda soal hukum kehilangan kewibawaan itu sangat bermasalah. Menggunakan dalih ketidaksiapan anggaran untuk melepaskan kewajiban konstitusional terhadap kelompok rentan adalah presiden yang berbahaya. Tapi kan instrumen seperti beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar sudah berjalan untuk menjangkau mereka. Ada perbedaan yang sangat fundamental antara bantuan sosial dengan jaminan konstitusional. Dan ini yang gagal dijawab oleh negara. Kartu Indonesia Pintar, beasiswa daerah, itu semua adalah charity atau belas kasihan struktural. Itu kebijakan eksekutif yang bergantung pada selera politik penguasa yang sedang menjabat. Tahun ini ada, tahun depan anggarannya bisa dipangkas sesuka hati. Tapi tetap merupakan bentuk intervensi negara kan? Intervensi bersyarat. Sedangkan jaminan konstitusional adalah pelindung mutlak. Jika SMA masuk dalam jaminan konstitusional, pergantian bupati tidak akan bisa menghapus hak anak tersebut untuk bersekolah. Kita kembali ke kelompok usia belasan tahun tadi. Jam biologis mereka terus berdetak. Mereka tidak bisa duduk diam menunggu 10 tahun sampai APBD daerahnya siap. Iya, waktu tidak berpihak pada mereka. Betul. Saat mereka putus sekolah di usia 16 tahun karena daerahnya berlindung di balik asas belum mampu, masa depan mereka hancur hari itu juga. Permanen. Penjelasan Anda soal perbedaan charity dan kewajiban konstitusional itu memang tajam. Tapi, mari kita letakkan itu dalam cara kerja otonomi daerah kita. Disinilah persisnya MK memberikan tafsir yang sangat jernih tentang frasa minimal pada jenjang pendidikan dasar. MK melihat kata minimal itu bukanlah batas akhir. Lalu apa? Karena mereka punya ruang fiskal. Contohnya? Kabupaten Nias Selatan, atau banyak kabupaten di Provinsi Papua. Mereka membiayai warga hingga SMA, bahkan perguruan tinggi. Ini membuktikan bahwa mekanisme hak ekosop itu berfungsi. Jika standar ini diseragamkan paksa oleh pusat tanpa melihat perbedaan otot ekonomi antara daerah, otonomi daerah justru kehilangan fungsinya untuk berinovasi. Tapi disitulah persis letak kegagalan negara kesatuan. Coba cerna implikasi dari contoh yang Anda sebutkan. Jika hak pendidikan di atas usia 15 tahun diserahkan sepenuhnya pada kemampuan APBD daerah, maka itu bukan lagi hak konstitusional. Itu merosot menjadi sekadar lotre geografis. Lotre geografis bagaimana maksudnya? Ya, keistimewaan berdasarkan di mana ibu Anda melahirkan Anda. Bayangkan dua anak dari keluarga miskin dengan kondisi identik. Anak pertama kebetulan lahir di kabupaten kaya, dia sekolah gratis sampai SMA. Anak kedua lahir di kabupaten miskin, dia terpaksa putus sekolah. Di mana letak asas persamaan kedudukan di hadapan hukum pasal 27 ayat 1? Negara membelah warganya menjadi kelas 1 dan kelas 2 berdasarkan batas provinsi. Persamaan di hadapan hukum tidak bermakna negara harus mengeksekusi layanan publik secara absolut seragam di hari yang sama, terutama dalam sistem yang terdesentralisasi. Fakta bahwa ada daerah yang bisa memberikan SMA gratis adalah wujud nyata dari best practice pemerintahan daerah. Itu bukan diskriminasi, itu model yang harus dikejar oleh daerah tertinggal. Model yang harus dikejar. Sementara daerah itu mengejar ketertinggalan ekonomi, jutaan anak terus bertambah usianya dan terbuang dari sistem. Kita berbicara tentang subjek hukum yang on bekuam. Kalau warga dewasa tidak bisa kuliah, dia bisa bereaksi. Dia bisa masuk ke pabrik, berbisnis. Iya, dia punya kapasitas ekonomi penuh. Tepat. Tapi anak usia 15 tahun ini ditahan oleh regulasi negara. Negara melumpuhkan kemampuan mereka menolong diri sendiri, lalu negara menolak membiayai mereka. MK membiarkan kontradiksi telanjang ini berlanjut. Pertanyaannya, apakah ranah penyelesaian kontradiksi itu ada di tangan Mahkamah Konstitusi? Ini poin krusial yang sering luput. Dengan mempertahankan kata minimal, undang-undang sebenarnya sedang menjaga batas wewenang institusi. Hakim MK sadar konstitusi tidak pernah melarang pendidikan dibiayai sampai SMA. Tentu tidak. Tapi memperluas cakupan wajib belajar dan anggaran negara secara drastis, itu adalah ranah open legal policy. Itu wilayah kebijakan terbuka yang merupakan hak eksklusif DPR dan pemerintah. Ruang aman bernama open legal policy lagi. Karena memang begitu arsitektur ketatanegaraan kita.
Kalau MK yang memaksakan kewajiban belajar lewat putusan pengadilan, MK sama saja merampas hak DPR untuk menyusun APBN. Putusan penolakan MK ini adalah manifestasi dari penahanan diri yudisial atau judicial restraint. Mereka memberikan jaminan mutlak untuk fondasi dasarnya sambil menyisakan ruang fleksibel bagi dinamika legislatif. Saya menghargai konsep judicial restraint, tapi mari kita jujur, argumen open legal policy sangat sering dipakai oleh peradilan sebagai tameng. Tameng untuk apa? Untuk lari dari tanggung jawab saat berhadapan dengan kelompok yang tidak punya suara politik, seperti anak-anak, kesimpulannya jelas. Ini bukan soal kapasitas fiskal, ini soal kemauan politik. Persoalannya bukan negara tidak mampu, tapi negara tidak mau. Jika negara ngotot menuntut kualifikasi intelektual tinggi dari para pemimpinnya, mendanai pembentukan generasi tersebut seharusnya tidak diletakkan sebagai opsi yang bisa ditawar-tawar. Jadi menurut Anda, MK seharusnya memaksa tangan legislatif? MK seharusnya meluruskan norma yang cacat. Undang-undang membatasi hak ekonomi anak demi melindungi masa kecil mereka, tapi dalam napas yang sama menolak memberikan pelampung agar mereka tidak tenggelam saat dilepas dari SMP. Putusan ini menelanjangi kegagalan negara dalam menempatkan prioritas eksistensialnya. Wah, diskusi yang sangat padat. Saya rasa kita telah membongkar anatomi perdebatan ini sampai ke intinya. Sebagai simpulan dari posisi saya, putusan MK adalah wujud dari kebijaksanaan institusional. Mereka menakar beban negara secara realistis, mengunci jaminan absolut di tingkat pendidikan dasar agar fondasi literasi tidak runtuh, sambil mendesain otonomi daerah sebagai ruang inkubasi agar hak ekosop bisa terwujud bertahap. Memaksakan idealisme moral tanpa menghitung matematika fiskal hanya akan memicu kebangkrutan konseptual di akar rumput. Dan simpulan dari posisi saya, meskipun mahkamah mengambil rute yang aman secara tekstual, argumen dua ibu pemohon telah meruntuhkan pertahanan moral negara. Kegagalan melembagakan jaminan mutlak atas pendidikan SMA, sementara usia belasan tahun dikunci dari pasar kerja, membuktikan negara masih memandang hak pendidikan menengah sebagai charity, bukan hak asasi. Kritis dari kedua ibu rumah tangga tersebut sungguh monumental. Fakta bahwa sistem peradilan kita memberikan ruang bagi mereka untuk menggugat negara demi hak konstitusional seorang janin yang belum lahir, membuktikan ada ruang progresivitas yang hidup dalam hukum kita. Sepakat sepenuhnya. Inisiatif mereka memaksa sistem hukum untuk menatap langsung ancaman nyata generasi masa depan. Mereka menolak menunggu negara siap, karena, ya itu tadi, waktu biologis anak-anak mereka tidak bisa dipaus. Betul sekali. Nah, putusan hakim memang telah menutup babak perdebatan ini di ruang sidang. Namun, diskursus tentang seberapa jauh, seberapa cepat, dan dengan pengorbanan apa negara harus merogoh kocek untuk memenuhi janjinya mencerdaskan kehidupan bangsa, sepertinya masih terbuka lebar. Mengingat kembali analogi jembatan tadi, fondasinya memang mulai kokoh. Tapi sampai kapan kita tega melihat separuh generasi penerus bangsa terpaksa melompat ke air karena jembatannya berhenti di tengah jalan? Pertanyaan yang harus terus kita tagih jawabannya. Kami mengundang Anda untuk menguji argumen-argumen ini lebih jauh di dalam materi aslinya, dan tentu saja menarik kesimpulan Anda sendiri. Sampai jumpa di forum diskursus The Debate berikutnya.